Menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Pertama-tama saya haturkan terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada saya pada tanggal 14 Februari yang merupakan hari ulang tahun saya. Tahun 2023, Tuhan memberkati saya dengan usia 55 tahun. Semakin tua, selangkah mendekati liang kubur. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami memuji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kami dari kebutaan mata batin kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu cahaya kami. Hamba-Mu ini bersyukur kepadamu atas ulang tahun yang ke-55 yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu. Engkau sendiri yang selalu menjadi kekuatanku untuk mewartakan kabar sukacita dan berbuat baik kepada siapapun. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Kejadian bab 6 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan bab 7 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya,
Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Kejadian yang kita baca dan renungkan pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Allah yang menyesal karena kejahatan di antara manusia semakin besar, semakin meningkat. Hal itu membuat Allah menyesal telah menciptakan manusia, bahkan bumi dan seisinya. Itulah sebabnya Allah merencanakan untuk merefresh, untuk menciptakan kembali secara baru kehidupan manusia. Dan cara Allah digambarkan dalam kitab Kejadian dengan memilih satu keluarga yang mendapatkan kasih karunia karena berlaku benar di tengah-tengah maraknya kejahatan. Nabi Nuh dan keluarganya dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dan memulai ciptaan yang baru seturut kehendaknya. Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam lamanya dan banjir melanda bumi, menghanyutkan semua yang ada kecuali Nuh bersama keluarganya yang mendapatkan kasih karunia bersama dengan makhluk ciptaan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah ini bisa menjadi kisah yang mengerikan, menakutkan, karena Allah menghapus seluruh ciptaan di muka bumi, termasuk manusia, karena kejahatannya. Namun demikian, di balik kengerian ini ada secercah pengharapan yang dipancarkan oleh kerahiman Allah melalui keluarga Nuh yang mendapatkan kasih karunia karena hidup benar di hadapan Allah. Dari kisah ini kita bisa merenungkan bagaimana hidup kita di tengah-tengah kejahatan yang menguasai dunia ini. Apakah kita tetap berlaku benar di hadapan Allah hingga kita mendapatkan kasih karunia daripadanya? Syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mengalahkan kejahatan dan meretas belenggu dosa. Kita dipanggil untuk hidup baru sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kasih karunia, kebenaran, dan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita, agar kita selalu menjadi tanda berkat meskipun di tengah-tengah kehidupan yang jahat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam